Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Materi kali ini akan dipaparkan oleh Ibu Nia dan Ibu Mirna. Baiklah, saya akan memaparkan tugas kelompok 2, judul Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana disusun oleh Adelvince Patras, Niputunia, Norma Pase, Melva Pelealu, Mirnawati. Next. Kesehatan reproduksi. Apa kesehatan reproduksi? Pengertian kesehatan reproduksi adalah beberapa pengertian tentang kesehatan reproduksi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Yang kedua, kesehatan reproduksi menurut ICPD 1994 adalah keadaan sempurna fisik, mental, dan kesejahteraan sosial dan tidak semata-mata ketiadaan penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta proses. Next. Yang ketiga, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat mental, fisik, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan serta dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, spiritual yang memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan, BKKBN 96. Yang keempat, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh, mencakup fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi, serta proses reproduksi yang pemikiran kesehatan reproduksi bukannya kondisi yang bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah. Depkes RI tahun 2000. Tujuan kesehatan reproduksi. Tujuan umum memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan, termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Kemudian tujuan khusus yang pertama, meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Kedua, meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah dan jarak antar kelahiran. Tiga, meningkatnya peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Ketiga, dukungan yang menunjang wanita untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan proses reproduksinya. Sasaran kesehatan reproduksi yang pertama, sasaran utama, laki-laki dan perempuan usia subur, remaja putra dan putri yang belum menikah, kelompok risiko, pekerja seks, masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera. Adapun komponen kesehatan reproduksi remaja, A. Seksualitas, B. Beresiko atau menderita HIV/AIDS, C. Beresiko dan pengguna nafsa. Yang kedua, sasaran antara petugas kesehatan, yaitu dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat, pemberi layanan berbasis masyarakat,
A. Kader kesehatan dukun. B. Tokoh masyarakat. C. Tokoh agama. D. LSM. Komponen kesehatan reproduksi yang pertama, komponen kesejahteraan ibu dan anak. Peristiwa kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan kurun kehidupan wanita yang paling tinggi resikonya karena dapat membawa kematian. Maka makna kematian seorang ibu bukan hanya satu anggota keluarga, tapi hilangnya kehidupan sebuah keluarga. Tindakan untuk mengurangi terjadinya kematian ibu karena kehamilan dan persalinan harus dilakukan pemantauan sejak dini agar dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat sebelum berlanjut pada keadaan kebidanan darurat. Informasi akurat perlu diberikan atas ketidaktahuan bahwa hubungan seks yang dilakukan akan mengakibatkan kehamilan dan bahwa tanpa menggunakan kontrasepsi, kehamilan yang tidak diinginkan bisa terjadi. Bila jalan keluar yang ditempuh dengan melakukan pengguguran, maka hal ini akan mengancam jiwa ibu tersebut. Yang kedua, komponen keluarga berencana. Komponen ini penting karena Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah tersebut, pemerintah mempersiapkan kondisi ini dengan program keluarga berencana yang ditujukan pada upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan kesejahteraan keluarga. Keluarga berencana bukan hanya sebagai upaya strategi kependudukan dalam menekan pertumbuhan penduduk agar sesuai dengan daya dukung lingkungan, tetapi juga merupakan strategi bidang kesehatan dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu melalui pengaturan kapan ingin mempunyai anak, mengatur jarak anak, dan merencanakan jumlah kelahirannya nantinya. Pelayanan yang berkualitas juga perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan pandangan klien terhadap pelayanan kesehatan yang ada. Ketiga, komponen pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi, ISR, termasuk penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Pencegahan dan penanganan infeksi ditujukan pada penyakit dan gangguan yang berdampak pada saluran reproduksi, baik yang disebabkan penyakit infeksi yang non-PMS, seperti tuberkulosis, malaria, filariasis, maupun infeksi yang tergolong penyakit menular seksual, seperti gonorho, sifilis, herpes genital, klamidia, ataupun kondisi infeksi yang mengakibatkan infeksi rongga panggul, pelvic inflammatory disease atau PID, seperti gangguan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR yang tidak steril. Semua contoh penyakit tersebut bila tidak mendapatkan penanganan yang baik dapat berakibat seumur hidup pada wanita maupun pria, yaitu misalnya kemandulan. Hal ini akan menurunkan kualitas hidup wanita maupun pria. Komponen kesehatan reproduksi remaja. Yang keempat, upaya promosi dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi juga perlu diarahkan pada masa remaja, di mana terjadi peralihan dari masa anak menjadi dewasa dan perubahan-perubahan dari bentuk dan fungsi tubuh terjadi dalam waktu relatif cepat. Informasi dan penyuluhan, konseling, dan pelayanan klinis perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja ini. Selain itu, lingkungan keluarga dan masyarakat harus ikut peduli dengan kondisi remaja ini, sehingga dapat membantu memberikan jalan keluar bila remaja mengalami masalah tidak malah disalahkan. Tetapi perlu diarahkan dan dicarikan jalan keluar yang baik dengan mengenalkan tempat-tempat pelayanan kesehatan reproduksi remaja untuk mendapatkan konseling ataupun pelayanan klinis sehingga remaja masih dapat melanjutkan kehidupannya. Yang kelima, komponen usia lanjut. Melengkapi siklus kehidupan keluarga, komponen ini akan mempromosikan peningkatan kualitas penduduk usia lanjut
pada saat menjelang dan setelah akhir kurun usia reproduksi atau menopause andropause. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kesehatan reproduksi tersebut adalah peningkatan akses informasi secara menyeluruh mengenai seksualitas dan reproduksi, masalah kesehatan reproduksi, manfaat dan risiko obat, alat, perawatan, tindakan intervensi, dan bagaimana kemampuan memilih dengan tepat sangat diperlukan. Paket pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas yang menjawab kebutuhan wanita maupun pria. Kontrasepsi termasuk sterilisasi yang aman dan efektif. Ruang lingkup kesehatan reproduksi. Ruang lingkup kesehatan reproduksi dalam lingkup kehidupan terdiri dari pertama, kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Kedua, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi termasuk PMS, HIV/AIDS. Ketiga, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi. Keempat, kesehatan reproduksi remaja. Kelima, pencegahan dan penanganan infertil. Keenam, kanker pada usia lanjut. Ketujuh, berbagai aspek kesehatan reproduksi lain, misalnya kanker serviks, mutilasi genital, fistula, dan lain-lain. Apa itu keluarga berencana? Pengertian keluarga berencana. Keluarga berencana adalah merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat perkawinan, pengobatan, kemandulan, dan penjarangan kelahiran (DPKSR). Keluarga berencana merupakan tindakan membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval di antara kelahiran. Hartanto 2004-27. Keluarga berencana adalah proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran. Strike 2004. B. Tujuan keluarga berencana. Tujuan keluarga berencana meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Di samping itu, keluarga berencana diharapkan dapat menghasilkan penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. C. Sasaran keluarga berencana. Sasaran dari program KBIK meliputi sasaran langsung, yaitu pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan, dan sasaran tidak langsung yang terdiri dari pelaksanaan dan pengelola KB dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera. Ruang lingkup program keluarga berencana. Ruang lingkup program keluarga berencana meliputi 1. Komunikasi, informasi, dan edukasi. 2. Konseling. 3. Pelayanan infertilitas. 4. Pendidikan seks. 5. Konsultasi praperkawinan dan konsultasi perkawinan. 6. Konsultasi genetik. Manfaat usaha KB dipandang dari segi kesehatan. Peningkatan dan perluasan pelayanan KB merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang semakin tinggi akibat kehamilan yang dialami wanita. Akseptor keluarga berencana. Akseptor KB adalah proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta kelahiran. Barbara Erstrike 2004. Adapun jenis-jenis akseptor KB yaitu 1. Akseptor aktif, 2. Akseptor aktif kembali, 3. Akseptor KB baru, 4. Akseptor KB langsung, 5. Akseptor KB
PAUD. Pasangan usia subur. Pasangan usia subur yaitu pasangan suami istri yang istrinya berumur 25-35 tahun atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid, atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid atau datang bulan. Kontrasepsi. Kontrasepsi adalah usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. Usaha itu dapat bersifat sementara, dapat bersifat permanen. Secara umum, kontrasepsi dibagi menjadi dua, yaitu kontrasepsi hormonal dan non-hormonal. Kontrasepsi hormonal merupakan kontrasepsi yang melibatkan hormon. Sebaliknya, kontrasepsi non-hormonal berarti tidak menggunakan hormon. Adapun macam-macam alat kontrasepsi. 1. Pil KB. Adapun macam-macam alat kontrasepsi: 1. Pil KB, 2. Suntik KB, 3. Susu KB atau implan, 4. Intrauterin sistem atau IUS, 5. Kondom, 6. Intrauterin device atau IUD, 7. Metode sederhana atau vaginal, 8. Tubektomi, 9. Vasektomi, 10. Sistem KB kalender, 11. Menyusui. Syarat-syarat kontrasepsi: 1. Aman pemakainya dan dapat dipercaya. Efek samping dan yang merugikan tidak ada. Kerjanya dapat diatur menurut keinginan. Tidak mengganggu hubungan persetubuhan. Tidak memerlukan bantuan medik atau kontrol ketat selama pemakaian. Cara penggunaannya sederhana. Harganya murah supaya dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Demikian presentasi materi dari kami kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.